Oke, jadi dari dulu waktu masih kuliah penasaran banget sama tempat tambang pasir di lereng sekitar Merapi. Oh iya, sebelumnya saya bertugas dulu ya. Jadi video ini saya rekam sebelum kejadian erupsi di Gunung Merapi. Jadi saya ikut ke sana seminggu sebelum adanya erupsi. Jadi masih aman lah. Perjalanan ke Merapi dimulai sekitar pukul 6.10 dari Pracimantoro lewat jalur lintas selatan ke arah Kabupaten Gunung Kidul, melewati Semano, kemudian Kecamatan Wonosari, terus ke arah Patok dan Piungan, lalu lewat Bukit Bintang. Setelah sampai di pertigaan lampu merah Piungan, kita ambil kanan ke arah Candi Prambanan. Oke, singkat cerita, kita sudah sampai di desa di sekitar lereng Merapi, tempat tambang pasir. Saya kurang hafal betul nama desanya ya, tapi yang saya tahu itu masuk Kabupaten Sleman, Kecamatan Sangkringan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sampai di sini sudah sekitar pukul 9 malam dan suasana desa sekitar sudah lumayan sepi. Kayaknya emang warga sekitar sudah terbiasa sama lalu lalang truk pengangkut pasir yang setiap hari keluar masuk lewat desa ini. Makin masuk area tambang, jalannya makin agak sulit ya. Ya memang karena tiap hari dilewati truk muatan berat.
Waktu saya kesini, karena malam hari pemandangan di sekitar jadi kurang terlihat, dan sedikit membahas tentang jumlah tambang yang ada ya. Perkiraan saya sendiri, jumlah tambang pasir di Cangkringan ini sekitar puluhan. Mungkin di wilayah lain misalnya Magelang, Klaten, atau Boyolali jumlahnya bisa lebih banyak. Katanya, waktu saya ngobrol-ngobrol, tambang ini beroperasi 24 jam non-stop dan dibagi jadi 3 shift operator alat berat yang bergantian mengisi truk-truk penambang pasir. Di sini ada 2 alat berat yang bekerja. Ekskavator yang pertama bertugas mengeruk pasir dari atas karena pasir yang menggunung sudah keras. Dan alat berat yang satunya bertugas mengisi muatan truk dari pasir yang sudah dikeruk ekskavator pertama yang dari atas itu. Memang ya, ini terlihat sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu sekuat apa tebing pasir yang dikeruk setiap hari itu. Bisa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya semoga saja enggak. Dan saat membuat video ini, saya tidak bermaksud apa-apa ya, selain berbagi pengalaman bagaimana proses penambangan pasir ini, dan saya tidak akan membahas tentang kontroversi-kontroversi yang terjadi di dalamnya karena memang bukan ranah saya untuk berbicara tentang itu. Yang jelas, yang saya tahu ya, perjuangan dalam pekerjaan ini memang cukup berisiko tinggi, mulai dari driver truk yang harus melewati jalan terjal, minimnya penerangan yang dilalui, juga operator ekskavator yang bisa dibilang berisiko tinggi karena di bawah tebing pasir yang cukup berbahaya. Dan ada satu hal yang di luar perkiraan saya waktu ikut proses ini, yaitu ibu-ibu yang ikut mencari nafkah dari penambangan ini. Jadi gini, selepas truk sudah diisi penuh oleh ekskavator, truk tidak langsung jalan pulang, enggak, itu masih ada satu proses lagi, yaitu meratakan muatan pasir supaya pasir bisa padat dan rata dengan bagian atas. Dan tugas mereka itu ikut meratakan muatan pasir itu. Dan ya penghasilan mereka ya dari situ, dari pemberian sopir-sopir truk setelah jasa mereka membantu meratakan pasir yang kelebihan itu. Oke, kita sudah dalam perjalanan pulang dan truk berjalan dengan sangat hati-hati, kecepatan nggak lebih dari 40 km per jam karena ini muatan berat. Dan kalau sampai terlalu kencang itu berisiko buat ya amit-amit lah, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan yang jelas. Pulangnya kita berhenti beberapa kali ya, karena muatan yang berat itu bikin ban truk cepat panas dan wajib buat berhenti istirahat. Selain ban, rest berkali-kali ini juga supaya mesin truk lebih awet karena muatan cukup berat. Dan medan yang dilalui truk itu rata-rata tanjakan untuk yang ke arah Pacimantoro.
Tempat tes pertama yaitu di SPBU sekitar Cangkringan. Lebih tepatnya mana saya kurang tahu sih, karena ini memang lagi pertama kali ikut jadi belum hafal. Di tes pertama ini sekitar pukul 11 dan lama waktu istirahat sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai suhu ban benar-benar turun. Oh iya, ada beberapa alasan kenapa menambang pasir dilakukan di malam hari. Yang pertama yaitu suhu ban. Karena malam hari suhu aspal cenderung lebih rendah daripada siang hari. Jadi pilihan jalan di malam hari jadi lebih baik daripada siang hari. Dan yang kedua yaitu banyaknya lalu lintas siang hari lebih padat daripada malam. Jadi dari kedua faktor itu, berjalan di malam hari lebih sering dilakukan daripada siang hari. Walau terkadang karena beberapa faktor bisa jadi jalan di siang hari. Perlahan dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam. Pukul 2:30 pagi kita sampai di Pasar Wonosari. Jam segitu sudah banyak orang yang beraktivitas di pasar. Ya karena pasar emang bisa dibilang hampir 24 jam. Salut banget sih sama mereka. Oke, res ketiga kita istirahat lagi di timur Pasar Wonosari dari pukul 3 pagi sampai pukul 4 kita baru mulai jalan lagi. Di jalur lintas selatan kita res lagi buat yang keempat kalinya. Sambil menikmati matahari terbit, kita istirahatkan ban sama mesin biar lebih awet. Sebenarnya perjalanan tinggal beberapa kilometer lagi sih sudah sampai. Cuman kita mampir lagi buat sarapan dulu sebelum sampai rumah. Oke, segitu aja yang bisa saya share kali ini tentang perjuangan mencari pasir ke lereng Merapi. Terlepas dari pro kontra pada prosesnya ya teman-teman, jadi kesimpulannya yang saya ambil dari proses ini yaitu pekerjaan yang cukup berisiko tinggi demi ya mencari nafkah ya, demi kebutuhan, dan banyak sekali pihak-pihak yang mencari nafkah dari pekerjaan ini, dan salut banget deh sama mereka.